Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, umur seseorang tidak ada yang tahu. Umur manusia hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Lusa, berapa jam lagi, menit, atau bahkan 3, 2, 1. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di detik-detik itu. Oleh karena itu, kita harusnya saling berbuat kebaikan dalam rangka menjunjung kebersamaan dalam lingkungan sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Adli Zulfikar Fahmi dari Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng. Dan saya akan menceritakan sebuah kisah. Dulu, sekitar 23 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya tahun 2000-an, ketika ayah saya masih menjadi santri di sebuah pondok pesantren kecil di pedalaman. Beliau berkata bahwa ada seorang temannya yang bernama Mas Dimas. Mas Dimas yang menceritakan kisah ini. Dulu ada seorang ibu-ibu tua bernama Bujum. Bujum berprofesi sebagai penjual nasi pecel dengan berjalan setiap harinya menggendong keranjang di bahunya yang berisi barang dagangannya. Setiap hari Bujum berjalan menaiki gunung, menuruni lembah, menyelami laut, menyelami pasar, berjalan ke sana, berjalan ke sini. Itu semua Bujum lakukan setiap hari. Setiap harinya Bujum berteriak, "Bu, pecelnya bu, Pak, pecelnya Pak." Itu semua Bujum lakukan dari jam 5 pagi hingga jam 12 siang. Setelah itu, apakah Bujum istirahat? Tentu tidak. Bujum adalah tipe orang yang kerja keras. Jadi, setelah itu Bujum lanjut bekerja sebagai petani di ladang garapan milik tetangganya. Bujum tinggal berdua di sebuah gubuk tua bersama sang anak, Ningsih namanya. Setiap hari selama kurang lebih 20 tahun mungkin, Bujum berjualan. Jika tidak habis, maka dagangan tersebut akan diberikan kepada anak-anak santri di pondok tersebut. Hitung-hitung sedekah mungkin. Suatu hari, Mas Dimas bertanya kepada Bujum, "Bu, apa tidak rugi jika semua pecel ini diberikan kepada mas-mas santri yang ada?" Bujum pun menjawab, "Tidak ada yang rugi, Le. Semua ini saya lakukan untuk kalian. Saya senang banget ketika kalian senang. Kalian sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Untuk masalah balik modal atau tidak, itu urusan Allah. Allah yang mengatur semuanya." Sontak jawaban Bujum membuat santri terharu. Dan mereka berdoa kepada Allah agar Bujum diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dikabulkan hajat-hajatnya. Semua itu mereka ucapkan. Amin ya robbal alamin. Setiap hari Bujum berjualan, ini pecel bu, mengitari pasar, menaiki gunung, menuruni lembah. Hingga tiba suatu saat ketika Bujum menjajakan pecelnya, tiba-tiba saja bibir Bujum bergetar. Tubuh Bujum yang kaku tiba-tiba lemas seketika. Mata Bujum tiba-tiba kabur. Dan seketika itu juga Bujum terkapar tak sadarkan diri di atas tanah. Tiba-tiba saja Bujum sudah berada di puskesmas dan ada satu orang dokter di sampingnya. Bujum menitipkan sebuah surat yang akan diberikan pada yang beliau titipkan kepada dokter agar diberikan kepada adiknya. Surat itu diterima oleh dokter dan seketika itu juga badan Bujum tiba-tiba gemetar kencang, mata Bujum kabur dan Bujum menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Dan Bujum pun meninggal dunia. Di pondok, para santri sedang berbincang-bincang. Wih, para santri berbincang-bincang karena sudah jam 12 namun Bujum tidak ada. Biasanya jam segini Bujum ada untuk memberikan sedekah pecelnya. Namun tiba-tiba saja seorang santri berlarian dengan nafas tersengal. Dia berkata bahwa Bujum sudah tiada.
sontak semua mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka semua lantas pergi untuk melayat. Kemudian di rumah kediaman Bujum sangat ramai dipenuhi oleh warga, santri, kalangan pejabat, kepala desa, kiai yang semuanya merasa sangat kehilangan oleh sosok yang gemar bersedekah, dermawan, baik hati. Semuanya terdapat pada jiwa. Ningsih menangis terharu-haru di pangkuan bibinya. Bibinya menyodorkan sebuah surat titipan dari Bujum beserta amplop coklat. Surat itu berisi, "Dok, maafkan ibu dan bapakmu ini ya, Dok. Maaf kalau kamu dilahirkan dari keluarga yang miskin. Maafkan bapak dan ibumu ini juga ya, Dok, karena kamu sering diejek saat sekolah. Ibu ada uang, gak banyak, tapi semoga cukup buat kamu kuliah nantinya, Dok. Ibu juga ada barang yang semoga berguna buat kamu, Dok. Belajar yang rajin ya, Dok. Ikhlaskan ibu dan bapakmu ini ya, Dok. Doakan kami ya, Dok. Ibu Ningsih." Sekitar itu juga Ningsih menangis terharu-haru di paha bibinya. Para warga dan santri yang mengetahui keinginan Bujum untuk menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi, sangat tinggi untuk meraih mimpi. Mereka pun mengumpulkan donasi yang diberikan kepada Ningsih. Hasilnya, Ningsih pun berangkat ke Jogja untuk melaksanakan perguruan tinggi. 10 tahun kemudian, bapak dari Pak Dimas atau tidak ada hubungannya. Bapak dari Mas Dimas mengalami kanker otak stadium 3. Kanker ini harus segera disembuhkan. Kalau tidak akan menjalar ke organ-organ lainnya dan akan menyebabkan kematian. Mas Dimas hanya bisa pasrah berdoa pada Allah karena kondisi ekonomi yang kurang madai. 2 minggu setelahnya, setelah operasi berjalan lancar, Mas Dimas bertanya pada dokter, "Dok, ini uang operasi dari mana, Dok? Saya tidak punya uang untuk bayar ini semua, Dok." Dokter pun menjawab, "Biaya operasi sudah lunas, Pak. Ini buktinya." Bukti operasi itu pun dibaca. Sudah lunas 58 juta. Tertanda Ningsih. Ningsih kini sudah menjadi seorang hebat, berhasil mengejar cita-citanya dan sudah menjadi dokter di sebuah rumah sakit di Jogja. Itu semua berkat apa? Berkat kegemaran sodakoh ibunya. Sodakoh hasilnya tidak harus berupa uang, tidak harus berupa uang ataupun barang, tidak harus juga terwujud sekarang, namun bisa 10 tahun, 20 tahun atau bahkan di akhirat. Sodakoh bisa berupa kesehatan, pendidikan, finansial, atau banyak sekali contoh sodakoh yang dapat kita lakukan. Banyak juga hikmah dari sodakoh yang bisa kita rasakan. Harusnya kita harus rajin sodakoh dan kita harus mengamalkan dari cerita di atas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.